sebelum kita menuju ke Excel, kita lihat dulu, kita ingat kembali rumus-rumus perhitungan untuk menyusun tabel ANOVA ya. Pertama kita diminta menghitung faktor koreksi dulu. Nah, faktor koreksi ini adalah y dot kuadrat per n ya. Ini mohon maaf notasinya agak beda dengan model linear yang tadi saya tuliskan. Tapi ini maksudnya sama ya. Y dot itu berarti apa? Total semua data ya, dikuadratkan dibagi n. N itu adalah T kali R. T kali R itu apa? Banyaknya perlakuan dikali dengan banyaknya ulangan. Atau merupakan sigma RI ya. Ini terutama kalau ulangannya nggak sama kan nggak bisa kita langsung mengalihkan T dengan R saja gitu. Nah, kemudian JKT, jumlah kuadrat total itu dihitung dengan cara mengkuadratkan masing-masing data, YIJ kuadrat dikurang dengan faktor koreksi. Jadi masing-masing data dikuadratkan, kemudian dijumlahkan, baru dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, jumlah kuadrat perlakuan itu dijumlahkan menurut perlakuan dulu, nah nanti baru dikuadratkan, terus dibagi dengan banyaknya ulangan, terus ya dibagi dengan banyaknya ulangan baru dijumlahkan gitu maksudnya, terus dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, kemudian jumlah kuadrat galat tinggal mengurangkan jumlah kuadrat total dengan jumlah kuadrat perlakuan ya, seperti itu. Oke, nah teman-teman saya kira sudah paham dengan rumus ini, tapi jangan lupa ya, ini notasi-notasinya mesti difahami, mana yang sebagai I, mana sebagai J, seperti itu. T adalah banyaknya perlakuan, R adalah banyaknya ulangan ya. RI berarti banyaknya ulangan untuk perlakuan ke I, seperti itu. Oke. Sekarang kita menuju ke Excel ya. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat datanya. Ini ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk pemisah desimal itu di komputer teman-teman apakah titik atau koma. Kalau di komputer saya ini koma. Nah, sehingga hati-hati nanti kalau salah atau berbeda, yang seharusnya koma jadi titik, yang harusnya titik jadi koma, dia tidak akan terbaca karena dianggap teks oleh si Excel-nya. Oke, jadi yang pertama setiap mau ngolah data, pastikan teman-teman sudah menggunakan data yang bersih dan juga sudah sesuai dengan format software yang diinginkan, seperti itu. Oke, nah ingat rumus-rumus jumlah kuadrat tadi ya. Yang pertama kita harus cari adalah apa? Faktor koreksi. Oke, teman-teman cari faktor koreksi dulu. Faktor koreksi tadi apa? Sum of semua data ya kan, terus dikuadratkan gitu enggak? Nah, ini adalah sum of semua data nih. Di blok, ininya di blok ya. Bikin dulu deh yang sama dengan maksudnya. Bikin sama dengan, terus sum, ini kan B4 sampai E9. B4 sampai E9 ya. Gini. Nah, jadi kita enter. Nah, hasilnya 1711,855. Nah, ini FK-nya tadi kan disuruh dikuadratkan terus dibagi dengan N ya, banyaknya perlakuan dikali ulangan. Perlakuan kali ulangannya berapa? Ini kan perlakuannya ada 4, 4 kali 6 jadi 24 ya, makanya ini dibagi dengan 24 seperti itu. Jadi kolom yang sel yang ini ya, sel yang ini dikuadratkan bagi 24. Teng-teng, hasilnya segini. Banyak ya? Oke. Nah, teman-teman cek kerjaannya sama nggak dengan ini. Nanti kalau beda, bisa jadi saya yang keliru atau teman-teman yang keliru. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta mencari apa? JKT ya. Oke, JKT. JKT itu tadi apa? Jumlah kuadrat total, berarti jumlah kuadrat dari semua datanya. Nah, perhatikan. Jumlah kuadrat itu notasi di Excel-nya adalah sum SQ. Oke, teman-teman ketikkan sama dengan sum SQ
Sum ASCII dari apa? Dari B4 sampai E9. Tadi kan data kita B4, B baris ke-4 sampai kolom E baris ke-9 seperti itu. Kemudian dikurang dengan faktor koreksi ini sehingga seperti ini. Jeng jeng. Nah, gitu. Kemudian JKP. JKP itu apa? Masing-masing perlakuan disamkan dulu. Nih, ini kan perlakuannya nih, samkan ke bawah nih. Sum. Terus di copy aja ya, ditarik ke samping sini. Sehingga ini merupakan jumlah dari si setiap perlakuannya. Kemudian dia diminta jumlah kuadrat, berarti ini dikuadratkan seperti itu. Nah, ini nih, sum ASCII dari YI dot dibagi dengan R. Ya kan? R-nya berapa? R-nya adalah 6 gitu. Sehingga ini JKP-nya adalah sum ASCII of B10 sampai E10. Yang ini ya, B10 ini baris ke-10 sampai E10. Terus dibagi dengan H3. H3 itu apa? Yaitu faktor H3-nya H3-nya adalah ini nih teman-teman nih. H3-nya adalah ulangannya ya di sini. Oh iya, teman-teman jangan lupa ini. T-nya 4, R-nya 6 nih harus di-define dulu gitu. Setelah dibagi dengan banyaknya ulangan terus dikurang dengan H10. Apa H10? Faktor koreksi ya. Oke, seperti itu. Terus di enter, jeng jeng. Ini hasil dari JKP kita. Kemudian JKG-nya. JKG adalah apa tadi? JKT dikurang dengan JKP. Ini. Jadi H11 min H12 kolom H baris ke-11 ya, ini baris ke-11 dikurang baris ke-12-nya. Sorry. Gini ya. H11 dikurang H12. Jeng jeng, enter. Nah, ini hasil jumlah kuadrat galatnya, teman-teman. Oke. Nah, jangan lupa menghitung DB ya. Tadi saya lupa kesini dulu. Nah, ini DBP, DB perlakuan itu berarti banyaknya perlakuan dikurang 1. Banyaknya perlakuan adalah 4 kurang 1 jadi 3. Kemudian DB galat untuk rancangan acak lengkap tuh T banyak perlakuan dikali R-1, banyaknya ulangan dikurang 1. Sehingga ini berapa? T-nya tadi 4 kan? R-1, 5, 4 kali 5. 4 kali 5 adalah 20 gitu. Tuh DBT, DB total. DB total tuh ya N besar tadi, T dikali R dikurang 1. Oke, sehingga ini kan tadi 24. Nih, kurang 1. Jadi 23 ya. Oke teman-teman, ini adalah nilai DB-DB-nya. Kemudian ini nilai dari jumlah kuadratnya. Next, kita menghitung apa lagi? Kuadrat total. Oke. Nah, hitung kuadrat total. Kuadrat total itu apa formulanya? KT. Kuadrat total itu KT itu adalah JK per DB ya. Jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas. Oke, nah jumlah kuadratnya apa? Ini jumlah kuadrat masing-masing di sini ya. Kemudian menghitung F hitung yaitu KTP per KTG ya. KTP ini bukan kartu tanda penduduk ya. KTP kuadrat tengah perlakuan ya. Oke, ini sudah ngantuk. Kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Nah, hasilnya jeng seperti ini. Oke, ini teman-teman tabel ANOVA kita. Ini SK, sumber keragaman ya. Ini kalau di buku-buku referensi yang berbahasa Inggris berarti source-nya ini perlakuan ya. Buat Mas yang bahasa Inggris perlakuannya treatment, galat error ya, total berarti total, DB degrees of freedom, kemudian jumlah kuadrat berarti sum square, KT kuadrat tengah berarti mean square, ini F hitung, nilai F ya, F value, kemudian
teman-teman tinggal kalau mau di Excel itu kan tadi kita udah hitung ya DB-DB-nya itu di sini kan. So, teman-teman tinggal sama dengan I4 gitu ya, gitu. Jadi nggak usah ini berguna kalau nanti punya data lain lagi yang baris dan kolomnya sama dengan soal ini, teman-teman tinggal entry-in datanya, terus ini bisa langsung kepake gitu tabel ANOVA-nya ya. Nah, kemudian ini ya udah dipindah-pindahin seperti ini jikanya. Ini KT-nya ini kan tadi belum dihitung. Hitung aja langsung di Excel seperti ini. Jeng 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 jeng. Ini hasilnya, ini galatnya seperti ini dan F hitungnya adalah KTP per KTG. Oke. Nah, dan F tabelnya gimana ngitungnya? Aduh, saya nggak bawa tabel nih di sini, tapi kita bisa pakai Excel. F inverse 0,05 adalah alfanya, kemudian M5 ini apa M5? Kolom M baris kelima, jadi ini 3 ya, DB perlakuan dengan DB galat seperti itu. Jadi ini F 0,05 3 20, cari di tabel F. Oke. Nah, dan nilainya segini, coba kita cek. Apa kesimpulan tolak atau terima H0? Kalau F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, so di Excel kita bisa tuliskan if P5 greater than Q5, so tolak H0. Kalau enggak kayak gini, terima H0 gitu ya. Jadi kalau P5 lebih gede dari Q5, tolak H0. Kalau enggak kayak gini, terima H0. Nah, gitu ya, ini formulanya. Tapi kalau banyak, kalau dikit teman-teman tinggal lihat aja sih. Ini udah jelas nih F hitungnya besar dari F tabel kan, ya udah tolak H0 saja, oke? Nah, kalau kita tolak H0 terus gimana? Berarti interpretasinya apa? Nah, ini interpretasinya teman-teman. Oh, kita kecilin ya. Oke. Interpretasinya adalah pemberian ransum memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap kadar kolesterol. Nah, ini tipu nih. Kadar kolesterol serum tikus seperti itu. Gimana teman-teman? Bisa diikuti? Ini baru tabel ANOVA. Selanjutnya kita akan bahas mengenai uji lanjutnya. Oke.